Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shrah li sadri bi jahannam bil ashabil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Adam. Masih membahas tentang seputar zikir untuk mengisi waktu-waktu kita. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini bisa beribadah di berbagai macam keadaan, tempat, posisi, dan juga aktivitas. Maka Allah berikan kepada kita satu jenis macam ibadah itu tidak dibatasi harus menutup aurat, tidak dibatasi harus punya wudu, tidak dibatasi harus dia bersih dari janabah, tidak dibatasi harus dalam keadaan banyak orang, dimanapun maka Anda bisa melakukannya. Apa itu? Yakni berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsi dan tujuan berzikir? Supaya setiap saatnya kita ingat Allah. Kenapa ingat Allah? Kalau Anda ingat Allah, otomatis sebagai bentuk atau bukti Anda cinta kepada Allah. Kenapa harus cinta kepada Allah? Dengan memperbanyak mengingat kepadanya. Otomatis kalau cinta kepada Allah, perintahnya akan Anda kerjakan dengan senang hati. Bukan karena ditekan, bukan karena mencari iming-iming dan yang lain sebagainya. Bagaimana enggak? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kalau seandainya kalian ibadah kepada aku karena mau cari surga, berarti kalau seandainya aku enggak buat surga untuk kamu, kamu enggak mau ibadah. Kalau kamu ibadah kepada aku karena takut daripada neraka, berarti kalau tidak ada kedua itu, aku tidak layak untuk kamu sembah. Aku tidak layak untuk kamu ingat. Dari sini bagaimana caranya kita ini setiap saatnya bisa ingat sama Allah sebagai bentuk cinta kepada Allah, sebagai penyebab jadinya ringan dengan senang hati, bukan tertekan, bukan hanya karena iming-iming di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada faedah lagi zikir ini. Apa itu? Supaya kamu tidak dikendalikan sama setan. Karena pasti kalau udah setan mengendalikan sama kamu, ada di hati kamu, ada di setiap daripada keinginan kamu, maka gak jelas. Arahnya pasti kepada maksiat, arahnya kepada satu tipu muslihat. Makanya bagaimana setan itu memotivasi kepada orang bodoh. Di saat dia pengen baik kepada Allah, disuruh ibadah di gap pol. Setelah gap,
Kalau bahasa kita kewowoken, keluarkan, akhirnya bosen, setelah itu enggak ibadah sama sekali. Atau kalau ibadah tidak kepada jalurnya. Dan perlu Anda ketahui, setan itu sangat jenius, strateginya sangat luar biasa. Kalau mengarahkan kepada maksiat, mengarahkan, menjerumuskan kepada orang yang ahli ilmi, maka bagaimana kesannya itu bukan seperti dosa, tapi kamu diajak sebagai pemimpin yang keliru, mengajak kepada yang keliru, kepada bid'ah yang sesat dan seterusnya. Berarti dari sini zikir ini sebagai cara untuk terus menyambungkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati tersambung kepada Allah, alirannya sangat besar, harapannya tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Sehingga kebijaksanaan kita adalah selalu memijak kepada ridha Allah. Kalau orang kebijaksanaannya selalu memijak kepada ridha Allah, maka arahannya, keputusannya, nasihatnya, semuanya kembali kepada taat pasti. Tapi bagaimana orang-orang yang sudah tidak dikuasai, tidak ada dalam hatinya zikrullah, apalagi dia dikasih banyak harta, ditambah lagi dia punya kekuasaan, perhatikan kemana harta itu mengajak? Kepada maksiat Allah, menimbulkan kerugian, memblokking tempat-tempat hiburan yang disitu mengundang adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum an dzikrillah. Kalau hati sudah dikuasai daripada setan, maka akan dibuat bagaimana setiap langkahnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat lupa, mudah sekali Anda dijerumuskan kepada perkara haram, kepada perkara yang mengajak dosa, kepada sesuatu yang sifatnya menentang Allah, mencidrai syariat aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti sambungkan terus hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat zikir. Berarti dari sini zikir itu yang paling anfa' bil qalbi, dengan hati, yang paling manfaat. Yang istimewa lagi, lesan dan hati senada. Lesan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya menerjemahkan atau menyimpulkan. Itu yang afdal. Kenapa? Supaya terkumpul dua syiar. Hatinya sambung sama Allah, lesannya menimbulkan syiar-syiar Islam. Supaya tidak ada kesan Anda ini nggak pede di saat melakukan syiar Islam. Anda harusnya percaya diri. Loh, saya kalau di tempat yang ramai membaca kalimat zikir, gharib, asing saya. Memang agama ini datang dalam keadaan asing. Badadinu gharibah. Ya, agama itu dimulai dalam keadaan asing. Yang baca kalimah Quran dikeroyok. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca Quran, dipegang telinganya, diangkat sama Abu Jahal sampai keluar darah. Yang baca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditargetkan, ditangkap, disiksa. Memang Islam datang dalam keadaan asing. Dan apa kata Nabi? Fasayaudu ghariban kama bada'a, akan kembali menjadi asing lagi seperti semula. Berarti dari sini tuba lil ghuraba. Beruntung kalau kamu dianggap asing di saat kamu membawa kalimah Allah. Beruntung kalau kamu dianggap asing di saat kamu mengungkapkan syiar-syiar daripada Islam. Makanya yang paling afdal dzikir itu dengan hati dan lisan, supaya nampak di sana sini. Kenapa? Karena suara ini selalu berebut. Kalau nggak ada suara-suara azan, suara-suara Al-Quran, suara-suara zikir, suara-suara kajian ilmu, kalau nggak ada, yang muncul adalah suara-suara syahwat. Ya, al-batil wal haq, batil sama hak selalu bergulat.
Siapa yang menang dia akan nampak. Siapa yang kalah berarti nggak berani nampak. Ya, kalau di daerah Anda yang menang adalah kalimah-kalimah Islam, maka otomatis kalimah-kalimah maksiat akan turun. Tapi kalau tidak mau mensiarkan yang namanya Islam, maka nggak bisa. Kalimah batil, siar batil yang naik. Lihat bagaimana sampai Nabi kita Muhammad SAW, beliau memerintahkan hatal huyat. Ini di awal Islam. Sampai orang yang haid di saat sholat Id disuruh mereka keluar, cuman nggak masuk masjid, mereka berdiri di dalam pintu masjid. Kenapa? Supaya nampak syiar daripada orang Islam. Jadi kalau Anda tidak segera mengambil alih peran syiar-syiar Islam, maka syiar itu akan ditempati oleh kaum-kaum syahwat, kaum-kaum daripada setan, pengganti daripada setan, yang ditambahkan pasti kalimah-kalimah yang di situ buat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ironisnya, kalau seandainya kita khawatirkan apa? Ketika syiar kita Islam kita angkat, justru syiar itu dianggap mungkar. Ini yang paling ngeri sudah. Tapi kalau sudah syiar daripada syahwat, dengan dangdutnya, dengan buka auratnya, dan kemudian ditaruh di tempat tinggi untuk ditonton dan dikagumi, untuk diteplok tangani dan seterusnya, yang nggak setuju dianggap mungkar, yang setuju dianggap ma'ruf, karena terlalu lama kita tidak mengangkat syiar Islam. Sehingga kalau itu terus dan terus dan terus dan terus, yang mungkar disebut ma'ruf. Yang mungkar disebut ma'ruf dianggap satu kebaikan dan seterusnya. Wa iyadzubillah min dzalik. Kalau sudah mungkar dianggap ma'ruf dan menjadi mayoritas, akan muncul satu perintah. Bahkan orang tua memerintahkan kepada mungkar. Nah, ajaran delok ya, engko nggih rasan-rasan tombol. Lha jadi berangkat. Lek perlu urunan. Berkorbanlah untuk kesenangan bersama. Wah, ini akhir urusan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berarti dari sini zikir. Kalau seandainya saya nggak bisa kecuali zikir bil lisan, dengan hati bagus, lisan sama hati lebih bagus. Ini kalau saya zikir lisan, hati lalai, maka bagaimana? Ada satu pendapat yang mengatakan ini nggak ada manfaat, tapi ada juga mengatakan itu ya ada mendingnya. Apa? Allah telah menghiasi lisan kamu dengan kalimah zikir, walaupun hati kamu lalai, daripada lisan kamu dihiasi dengan kalimah-kalimah yang gak baik. Si mending sudah. Berarti dari sini atur ya waktu supaya kita bisa setiap saatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau di kamar mandi jangan dengan menggerakkan lisan, bil qalbi saja. Tapi kalau di luar itu silahkan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punya wudu, tidak punya wudu, dalam keadaan junub atau dalam keadaan tidak junub. Maka yang paling afdal tentu dalam keadaan bersih. Yang afdal tentu dalam keadaan duduk dan menghadap kiblat, dalam keadaan punya wudu. Ini yang paling afdal. Sehingga dikatakan kalau sudah lisan berkata, hati nyambung dengan lisan, maka kalau diteruskan kadang-kadang hati sudah fokus ya kepada makna yang diucapkan oleh lisan dan yang diterjemahkan sama hati, kadang-kadang sampai dia seakan-akan yastagrik, tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan sesuatu yang mengumpulkan daripada zikir seperti sholat. Orang dulu sampai ngomong kepada keluarganya, kalau aku udah masuk kepada sholat,
berarti semuanya adalah ingat sama Allah. Tahukah Anda kenapa ada sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Kenapa? Sholat itu adalah cara untuk kamu ingat sama aku Allah. Berarti sholat ini cara zikir yang paling afdal. Tujuan sholat hanya untuk ingat sama Allah. Kalau sholat kita lalai sama Allah, berarti sholat kita tidak sesuai yang Allah kehendaki, nggak sesuai yang Allah inginkan. Sampai dibuktikan sama orang-orang saleh. Mereka berkata kepada keluarganya, if'alu ma badalakum idza dakhaltu fis shalah. Kalau aku udah masuk di dalam sholat, silahkan kamu berbuat sesuai yang kamu senangi. Kenapa? Fa inni ma'ashur bikum. Sedikit pun aku tidak merasa perbuatan kamu sama sekali. Kenapa? Yastaghrih, udah tenggelam kepada yang diingat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan di antara mereka, ketika udah sholat orang tuanya, anaknya, istrinya mungkin dia main dufuf, main terbang. Dengan dipukul kenceng sekalipun, ayahnya tidak terusik sama sekali. Kenapa? Sudah masuk pada zikrullah, sudah tenggelam. Sampai diceritakan pula di antara mereka sholat dalam satu masjid yang besar. Kemudian salah satu tiangnya roboh. Di jarak yang jauh ada pasar. Dengar suara makbluk dengan suara sekaligus getar, maka seluruh penduduk pasar terkejut. Apa, dari mana muncul itu suara? Dicek, diteliti, ternyata dari masjid. Penduduk pasar yang jauh daripada masjid semuanya terhentak kaget. Tapi setelah mereka datang ke masjid, di dalamnya ada orang sholat, sedikit pun tidak terusik daripada sholatnya. Kenapa? Sudah yastaghrih, tenggelam dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakata mereka. Hakata kalau hati sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hati ini kalau sudah mengagungkan Allah, hati ini membanggakan kepada ridha Allah, hati ini tidak lagi mentarget daripada urusan nafsu, dunia, kesenangan sesaat, tapi hati ini membayangkan kesenangan hakiki kepada bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah nanti di akhirat nikmat yang paling tinggi di surga adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, berarti kita mulai di dunia, kita sambungkan bagaimana caranya hati ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir itu gimana? Kalau bisa al-muhafadzah, kalau bisa continue. Segala sesuatu itu kalau continue maka ada asar, ada bekas. Kita kasih contoh. Taruh kalau seandainya saya punya air satu wadah besar, saya taruh di wadah senilai mungkin 500 liter. Kami tuangkan satu kali tuangan ke depan lantai ini, mungkin nggak ada bekas. Tapi kalau kami lubang kecil sehingga netes, ya sampai habisnya 500 liter, saya yakin walaupun mester mungkin tetap ada asar, ada bekas. Tapi continue ini, tes, nggak banyak, tapi continue. Ada hati yang keras ini, hati yang terlalu banyak lalai kepada Allah, hati yang sudah lama cuman membanggakan daripada syahwat, hati yang selalu mentaati daripada dinar wa dirham, duit dan duit. Padahal Nabi sudah mengatakan ta'isa abdu dinar wa dirham, celaka, binasa orang yang selalu menyembah bangga kepada dinar wa dirham. Hati yang sudah keras ini, ya berarti apa? Kalau zikir langsung ada sembur dengan banyak 500 liter sekali jalan satu hari misalkan, atau 2 hari nggak pedek daripada zikir, itu kurang ada efek. Tapi bagaimana Anda tetap bekerja?
Anda tetap berkumpul dengan keluarga, Anda tetap mengamalkan hal yang mubah, makan bareng, nyantai, enak dengan keluarga. Tapi ada waktu khusus yang nggak bisa diganggu. Apa? Waktu Anda dengan Rabb Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk baca zikir. Akan tetapi kalau udah memang masuk kepada waktu ini, yang lain nggak boleh ganggu. Apapun dia, ya, apapun dia, nggak boleh ganggu urusan apapun. Ini namanya apa? Al-muhafadzah wal istiqamah. Anda continue. Maka kalau continue, walaupun itu nggak banyak, ada asar, ada bekas. Hati yang keras mungkin bisa menjadi pecah. Hati yang kaku jadi lunak. Hati yang kasar jadi lembut. Kenapa? Karena continue-nya. Tes, 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 tes. Masya Allah. Makanya sudah diterangkan kok sama Nabi. Cuman setan ini membuat gelap. Yang terang jadi gelap oleh setan. Yang terang jadi gelap oleh nafsu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik daripada amal yang paling bisa continue. Maka Allah tahu kok kita ini punya sifat bosan. Makanya atur sekira kamu mampu. Tapi bagaimana bisa continue? Ya, bagaimana bisa continue? Seperti mereka para sahabat, ahlul istiqamah. Kalau udah punya target, tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Taib. Makanya zikir, doa, kalau bisa continue. Mungkin kita itu untuk menata yang paling mudah, taruh buat zikir setiap sholat tertentu. Taruh setelah maghrib, taruh setelah sholat subuh, taruh setelah ini. Pasti insya Allah Anda mampu. Ya, kenapa? Anda udah dalam kondisi yang pas, tutup aurat, ya, dalam keadaan bersih, punya wudu, menghadap kiblat, dalam keadaan yang sempurna. Makanya jangan setelah sholat langsung kabur, jangan. Kecuali darurat nemen, ya. Kalaupun darurat mungkin dikodok, mungkin duduk sejenak, baca astagfirullahaladzim. Sampai bagaimana Nabi mengatakan, ya. Sesuatu yang paling bagus yang Anda baca setelah sholat, wa min agadi ma warad fi adbari sholawat wa afdal, dan paling kokohnya datang satu riwayat yang harus Anda baca setelah sholat 5 waktu Anda, antaqul ba'da kulli maktubah, hendaknya kamu baca setiap setelah sholat wajib apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong kepada aku, ya, ala zikrik, untuk selalu zikir kepadamu, wa syukrik, untuk selalu syukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk bagaimana kami baik ibadah menyembah kepadamu. Baca ini. Ditambah lagi mungkin baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 30. Allah subhanallah, 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 subhanallah. Tapi yang jelas, jangan subhanallah, nggak kena ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, baca. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ta'ala kulli syai'in qadir, baca. Semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin dalam kondisi Anda belum merubah posisi sholat, karena ada riwayat menyebutkan ketika Anda enggak merubah dalam posisi sholat Anda, saat itu Anda didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa malaikat mintakan ampun, memintakan rahmat kepada kamu tidak berhenti sebelum menjadi berhenti ketika kamu setelah itu langsung ngomong masalah dunia. Ba'da sholat jangan ngintip HP dulu, jawab SMS. Kalau di dunia ntar lagi, ya, selesaikan dulu wirid, baru mungkin yang itu. Allah. Ada banyak kalimat zikir yang bisa kita baca. Mungkin kita baca sholawat, mungkin kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, astaghfirullah. Mungkin baca yang lain, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Banyak kalimah-kalimah yang manfaatnya luar biasa sekali. Dikatakan
Siapa orangnya baca astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara satu hari 70 kali, maka Allah akan buat hartanya jadi banyak, anaknya banyak, rezekinya berkah. Apalagi Anda baca istighfar, Anda baca ini, semuanya punya faedah macam-macam. Dan subhanallah, ya subhanallah, Allah tahu kok kita ini punya watak bosanan. Makanya zikir itu dibuat ya talawat macam-macam. Ada kalimat tauhid, tahlil, ada kalimat mensucikan Allah, ada kalimat istighfar, ada kalimat mengagungkan Allah, ada kalimat tahawul la haula wala quwata illa billah. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia punya masalah besar, di mana dia punya putra lelaki telah ditangkap menjadi tawanannya orang kafir. Bingung dia, disuruh nebus gak punya duit. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sama Nabi, ittaqillah wasbir. Tetap kamu takut kepada Allah dan perbanyak sabar. Sabar itu sesuatu yang berperan di berbagai macam tempat. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah akan jadikan kita mungkin menjadi imam, pemimpin yang bisa menunjukkan kepada urusan agama, tapi apa? Lamma sabaru, kalau kamu jadi orang sabar. Kemudian banyak ayat yang tidak lepas daripada sabar. Kamu punya masalah, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar gak lepas. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan juga berbanyak sholat. Nah, akhirnya orang itu dikatakan sama Nabi, ittaqillah wasbir, sabar ya, dan takut tetap sama Allah, jangan ngawut. Terus perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang itu pulang, nyampe di rumah istrinya, gimana? Anak kita gimana? Nabi ngasih solusi apa? Orang laki tadi datang kepada Nabi minta solusi, kenapa? Karena lihat istrinya selalu nangis, perempuan, anaknya dicuri sama orang kafir, ditangkap. Kalau udah dipenggal ya sudah selesai. Akhirnya Nabi perintahkan sama kita untuk selalu tetap takwa. Satu, yang kedua sabar, yang ketiga suruh perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Langsung istri mengatakan alhamdulillah, sebaik-baiknya menghadapi masalah apa yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau takwa Allah, insya Allah. Karena yang jelas kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan adalah takwa. Ya, bagaimana fungsi daripada takwa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu mau takwa kepada Allah, solusi akan kamu temui. Masalah kamu akan kamu temukan solusinya, dan Allah akan berikan sama kamu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka subhanallah, dengan orang tuanya, dengan takwa Allah, sabar atas perintah Nabi, kemudian banyak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Maka Allah buat orang kafir lengah di dalam menjaga tawanannya, sehingga anak itu bisa kabur, bahkan pulang bawa kambingnya orang kafir berjumlah 4.000 kambing. Maka yang fakir menjadi kaya, yang masalahnya anaknya tertangkap pulang dalam keadaan selamat karena tadi baca la haula wala quwata illa billah. Dalam satu ayat disebutkan idza raghabta fi syai', kalau kamu ngerasa senang dalam satu hal, perbanyak baca masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, sesuatu yang menjadi kehendak Allah, la quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la quwata illa billah, enggak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Justru keinginan kamu akan dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sering
Yang kita targetkan nggak kita dapatkan, tapi yang di luar target datang kepada kita. Sering yang kita rencanakan gagal, tapi nggak ada rencana datang kepada kita. Apa? Supaya kamu itu sadar segala keinginan kamu tidak pernah lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya nyambung terus, supaya nggak gampang pusing, supaya nggak gampang galau. Sehingga kalau galau jadinya buntu. Ketika buntu jadinya salah dalam berprinsip, salah dalam berpikir, salah dalam mengambil sikap. Sampai waliyadzubillah min dzalik, ketika orang itu pusing nggak menemukan solusi, masalah nggak menemukan solusi, dadanya panas, pikirannya panas, kadang-kadang dia ngambil langkah sampai bunuh diri. Waliyadzubillah min dzalik, gantung diri. Ya, minum baikon dan sebagainya. Waliyadzubillah min. Ini kalau sudah istahwadha alaihimus syaitan, dikuasai daripada setan. Makanya subhanallah, zikir. Ya, setiap saatnya apa? Zikir. Tuh bagaimana para salaf, para saleh itu. Subhanallah syiar, selalu bawa tasbih, selalu bawa apa yang bisa membuat termotivasi untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda. Yang bawa apa terserah. Kalau kamu bisa termotivasi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berarti berbanyak zikir, ya, Masya Allah. Apalagi zikir itu mungkin seperti sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah membaca salat dan salam kepada Nabi. Setelah Allah kasih contoh, malaikat diajak untuk ngasih contoh pula. Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil alladzina amanu. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat kepada Nabi, baca salawat dan salam kepada Nabi. Makanya para ulama yang paling afdal kalimat salawat, jangan meninggalkan salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini yang paling afdal. Ya, ini yang paling afdal. Kenapa? Karena perintahnya salawat dan salam. Taib, walaupun salawat aja udah cukup. Karena dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan man shalla alayya sholata wahidah. Siapa orangnya yang baca salawat sama aku satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyra. Allah membalasnya dikasih 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dapat 10 salawat dari Allah setelah Anda baca sekali saja salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintahnya Allah. Penting tidak salawat? Karena saking penting, sholat 5 waktu kita di tahiyat terakhir kalau nggak baca sholawat dan salam sama Nabi nggak sah. Anda harus katakan, ya, di dalam tahiyat Anda sholawat dan salam kepada Nabi. Kalau nggak penting, Allah tidak perintahkan sholawat itu di dalam khutbah Anda. Khutbah pertama dan kedua kalau nggak ada salat sama Nabi juga nggak sah. Makanya rukun khutbah itu pertama baca hamdalah, kemudian baca salawat dan salam kepada Nabi, kemudian wasiat bittaqwa, kemudian setelah itu baca ayat, bisa di khutbah pertama atau khutbah kedua. Alangkah bagusnya di khutbah pertama. Adapun khutbah kedua sama hamdalah, salawat dan salam sama Nabi, wasiat bittaqwa, kemudian baru Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, doakan sama orang Islam. Itu rukun khutbah. Salawat enggak ketinggalan. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk salat, untuk puasa, Allah cuma perintah saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib untuk kamu puasa. Allah enggak ngasih contoh puasa.
Allah perintahkan sama kita zakat, aqimus sholata wa atuz zakah. Allah perintahkan sama kita sholat, tunaikan sholat, dirikan sholat, dan berikan zakat. Allah nggak kasih contoh. Tapi kenapa ketika Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang beriman, baca sholawat kepada Nabi, tapi kenapa Allah kasih contoh lebih dahulu? Bahkan malaikat diperintahkan sama Allah untuk ngasih contoh lebih dahulu. Itu menunjukkan spesialisnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau amaliyah yang lain harus dicek antara ikhlas dan tidaknya, riya dan tidaknya, sombong dan tidaknya. Tapi kalau sholawat nggak ada cek-cekan seperti itu. Karena Allah ngasih contoh lebih dahulu. Sampai mereka mengungkapkan dalam satu qasidahnya, aqimis sholata adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatsman bi ghairi taraddudi. Adim, langgengkanlah as-salata, baca salawat ala Muhammadi, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Faqabuluha hatsman, diterimanya salawat Anda wajib min ghairi taraddudi, tanpa ada keraguan. Amaluna bainal qabul wa raddiha. Kalau amal-amal kita yang lain selain sholawat antara diterima dan tidaknya, dicek dulu ikhlas apa enggak. Illa sholatan ala nabi Muhammadi. Tapi ternyata di sisi lain, subhanallah, sholawat itulah yang bisa mengentaskan kamu daripada maksiat kepada taat. Di zaman Bani Israel itu ada orang maksiat sama Allah nggak nanggung-nanggung 200 tahun. Ketika dia mati sama masyarakat, tidak lagi dimakamkan, dibuang di tempat sampah. Anda kalau punya tetangga berandal, bajingan, tengik, ngik kayak misalnya, itu mati gak mentol apa gua, sik dikuburno. Ini Bani Israel udah gak tega, gak tega, wis mentol-mentolan. Mati dibuang tempat sawah. Tapi anehnya wahyu turun sama Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ambil jenazahnya, mandikan dia, kafani dia, sholati dia, makamkan dia. Seorang nabi yang utama, termasuk ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam, harus mengkafani, merawat jenazah seorang yang ahli maksiat. Apa jawab Nabi Musa? Ya Rabb, bukan saya menolak, tapi saya mau kasih cerita saja. Bani Israel enggak mau. Kenapa maksiatnya? Tapi kenapa saya diperintahkan untuk merawat jenazahnya? Maka karena aku berterima kasih kepadanya. Apa sebabnya ya Rabb? Karena dia pernah satu ketika buka-buka kitab Taurat. Di saat dia buka Taurat, di situ menemukan kalimat nama Nabi Muhammad SAW. Karena senangnya Nabi yang dikatakan dalam kitab Taurat Nabi yang afdal, penutup, Nabi yang mulia, maka dicium itu nama Nabi Muhammad dan ditaruh di atas dahinya, di antara kedua keningnya. Setelah itu dia baca sholawat sama Nabi. Karena baca itulah, maka aku perintahkan kamu untuk ngurus jenazahnya, dikeluarkan daripada dzulumat ilan nur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur." Huwallazi, beliau zat, ya, huwallazi yusalli 'alaikum, di saat zat itu yakni Allah baca salawat kepada kamu, wa malaikatuhu, dan malaikatnya Allah. Apa fungsi Allah dan malaikat baca salawat kepada kita, kalian semuanya? Dan kapan Allah akan baca salawat kepada kita? Setelah kamu baca salawat kepada Nabi. Nabi sudah berkata, man sholla alayya sholah wahidah, yang baca salawat kepadaku sekali saja, Allah akan baca kepadanya 10 kali. Berarti Allah akan baca salawat kepada kita setelah kita baca salawat kepada Nabi. Lalu Allah baca salawat kepada kita dan malaikatnya, apa fungsinya?
liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya Allah keluarkan kamu minadh-dhulumat, daripada kegelapan. Gelap itu apa? Maksiat, dosa, sayyiat, perkara buruk, ilan nur, kepada cahaya, taat, ilmu, kebaikan, syariat dan seterusnya. Jadi Masya Allah, ya, kalau misalkan kita menghadapi satu masalah di mana anak ini sulit ditata dan sebagainya, orang tuanya hendaknya sregep baca sholawat supaya dikeluarkan liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Ini arahan Allah di dalam Al-Qur'an. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saksinya itu banyak. Saksi itu banyak daripada kisah-kisah dan sebagainya, di mana orang yang berandal dan sebagainya, orang tuanya nggak jemu-jemu baca sholawat, dikeluarkan sama Allah. Kesenangannya dirubah totalitas. Kalau dulu ekstasi, sabu, khamr, zina, sebagainya dirubah, sekarang berdakwah. Kenapa? Orang tuanya telah mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak kecil hati sama Allah. Dia akan mengatakan, dia akan mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna inda dzanni abdi bi. Aku Allah itu sesuai sangkaan hambaku kepada aku. Falyadzun nabi masya. Silahkan kamu menyangka kepadaku sesuai kehendak kamu. Kita tidak pernah seudon kepada Allah, yakin anak kita akan selesai, anak kita akan, keluarga kita, orang kita cintai akan berhenti daripada maksiatnya. Ini saya baca sholawat ini supaya Allah baca kepada mereka. Sekali lagi perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat. Masih banyak hadis-hadis yang yang motivasi kita untuk bagaimana banyak sholawat. Man sarrahu ayalgallah wa huwa anhu radin. Man, siapa orangnya sarrahu, merasa senang, ayalgallah, kalau dia nanti berjumpa kepada Allah, wa huwa anhu radin, Allah dengannya ridha sekali, falyuksir minas sholati alayya, hendaknya kamu perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Kalau anda banyak salah sama Nabi, Allah nanti ridho sama anda. Man aksara sholah alayya fi hayati, siapa orangnya memperbanyak sholawat kepada aku di waktu dia masih hidup, amarallah jami'a makhlukatihi, Allah akan perintahkan seluruh makhluknya ayastaghfirullah, untuk memintakan ampun atas dosa-dosanya ba'da mautih, setelah matinya. Jadi kalau kita waktu hidup perbanyak baca sholawat, nanti kalau mati seluruh makhluk ini diperintahkan untuk mintakan ampun atas dosa-dosa kita. Belum lagi man shalla alayya shalah wahidah tuqdalahu mi'atu hajah. Nabi mengatakan yang baca salawat kepadaku sekali saja 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak hadis-hadis yang seperti ini. Tahulul uqad wa takshifur ghurab, di mana itu salat akan bisa melepasi masalah kamu yang gundel seperti bola ruwetnya, dan membuka daripada kesusahan, kesumpekan dan seterusnya. Masya Allah. Coba maaf ya, mungkin anda berdagang, jangan cuma buka toko ya, duduk sambil baca salawat. Ada teman yang bilang ke kita, anak daripada pasang status dagangan, lebih baik banyak sholawat, pesen oke. Ada orang bilang gitu soal itu. Ya mungkin. Coba aja. Bismillah. Taksyiful ghurab, dibuka kesusahan anda. Alhasil dari sini hajat anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil dari sini pokok hati jangan kosong daripada zikir, supaya nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur lisannya zikir, hatinya nyambung. Syukur-syukur terus sampai akhirnya masuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, yang sulit ya daripada hal itu semuanya akan tetapi ketika dimudahkan oleh Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Kepada siapa lagi ya Rabb kami memohon dan meminta, kalau tidak kepada Engkau ya Allah. Berikan kepada kami nikmat di saat kami zikir kepadamu ya Rabb. Berikan kepada kami bukan sekedar zikir dengan lisan, tapi dengan hati kami. Berikan kepada kami selalu ketagihan kami untuk berzikir dan mengingat kepadamu ya Allah. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.